Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel Fahri Ardi. Kali ini saya berada di Kabupaten Jembrana dan sekarang pukul 11:19. Ini merupakan jalur provinsi menuju ke arah Denpasar dari arah Gilimanuk ya teman-teman ya. Kali ini saya mau melakukan perjalanan dari Jembrana ini menuju ke arah timur Denpasar dan lanjut lagi ke arah Singaraja. Tapi di Singaraja kita akan melakukan perjalanan yang berbeda dari trip-trip sebelumnya. Oke teman-teman, seperti apa trip dari Denpasar menuju ke arah Singaraja? Ikutin terus perjalanan Fahri Ardi. Untuk dari negara ini atau dari Jembrana ini kita mau naik bis yang AC. Nah ini kebetulan lewat yaitu PO Yusa Darmadi, dan kebetulan juga kita lari bareng atau berbarengan dengan DP Trans yang datang dari arah barat yaitu di jurusan Tangerang Polres Denpasar, tapi langsung ngajir ke depannya beda sisi juga sih ya. Oke, ini kita naikin penumpang yang berada di pinggir jalan yang emang gak jauh dari saya naik. Emang untuk bis mini dari Gilimanuk Denpasar ini bisa nyegat atau berhentiin di pinggir jalan teman-teman. Untuk tarifnya dari Jembrana ini 35.000 dengan fasilitas AC tarif biasa. Untuk unit PO Yusa Darmadi kali ini tergolong mewah lah, dibilang mewah dan bersih, dan kebetulan juga gak begitu ramai. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 2 jam ini kita sudah sampai di Kediri Tabanan. Artinya dari Jembrana menuju ke arah Denpasar ini waktu tempuh kurang lebih 2,5 jam sampai 3 jam ya teman-teman ya. Dan seperti ini kondisi di kabin Yusa Darmadi, dan penumpangnya nggak begitu ramai atau tidak full seat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sekarang pukul 14.44 atau jam 3 kurang seperempat. Kita sudah sampai di Terminal Lubao dengan selamat. Ini banyak terparkir bis Transmetro Dewata yang lagi parkir karena trayeknya sudah habis ya. Ini ada sekitar 83 unit. Mudah-mudahan nanti hidup lagi supaya transportasi di Bali khususnya Denpasar, Badung dan Gianyar itu hidup lagi. Oke. Sekarang pukul 15.06. Ini habis sholat bakso. Ini ada beberapa agen ya. Ada agennya Bandung Express, Sinar Jaya, Rana Jaya, DB, terus Damri. Itu ada Angkasa, ada Sengaja Putra, DB Trans, Surya Bali. Wah, banyak nih. Ini di Terminal Ubud Ubung. Tapi kita dari negara ya, Pak. Boten Pak, tidak. Darmadi yang kuning kita naikin tadi, dan banyak sekali bis-bis Transmetro yang berhenti beroperasi. Kasihan. Sebenarnya ini moda transportasi massal yang ada di Bali, andalan lah. Ketika saya di Mandi Forest, ke Kute, ke bandara, sekarang berhenti beroperasi.
Di belakang ada bis-bis malam ya, salah satunya Banitran, ada 2. Oke teman-teman, sebenarnya inti dari video ini itu dari Terminal Ubung yaitu Denpasar menuju ke arah Singaraja menggunakan moda transportasi lain yaitu travel dari Denpasar menuju ke arah Singaraja. Di trip sebelumnya kita emang sudah menggunakan trip armada Airlop atau Bison dengan kurang lebih tarifnya sih 50.000, tapi untuk kali ini saya menggunakan travel sebagai perbandingan gimana sih armada reguler dengan travel dan apa saja kelebihan dan kekurangannya. Dan Terminal Ubung ini emang menjadi titik awal orang untuk berpergian dan untuk merantau lah. Oke teman-teman, kali ini saya akan balik lagi ke Singaraja. Jadi tadi dari Jemberan atau Negara ke Denpasar naik bis Yusa Darmadi. Tapi untuk trip kali ini memang kita nggak mau mengabadikan dari Negara ke Denpasar ya, tapi melainkan dari Denpasar ke Singaraja, tapi menggunakan transportasi yang lain, yaitu kita menggunakan travel. Travel kali ini yang saya gunakan adalah Naga Trans dengan harga tiket 220. Dan seperti apa trip perjalanan kali ini dengan travel Naga Trans dari Denpasar menuju ke arah Singaraja, dan seperti apa fasilitasnya dan worth it kah? Kita nyebrang dulu. Oke, teman-teman, lanjut lagi. Jadi ini nanti kita akan dari Denpasar menuju ke Singaraja menggunakan Naga Trans, dimana Naga Trans ini travel dari Denpasar menuju ke Singaraja. Setiap harinya itu ada 3. Nanti saya sematkan di layar ya teman-teman ya, untuk ininya apa namanya, jadwal dan armadanya itu seperti apa. Dan untuk ini teman-teman, harganya itu 120.000. Konon katanya sih ini teman-teman, 120 itu ada fasilitasnya yaitu snack dan air mineral. Oke teman-teman, jadi ini nanti kita akan naik travel yaitu Naga Trans, dimana ini biasanya saya pemesanan itu via Facebook ya, jadi ada marketplace gitu. Bagi teman-teman yang pengen reservasi atau pesen tiketnya itu bisa lihat di Facebook di marketplace, itu ada tertera tuh Naga Trans gitu teman-teman. Dan untuk harga tiketnya dari Denpasar menuju ke Singaraja itu seharga 120. Untuk travel yang lain sih emang ada teman-teman ya, kayak Niaga, kayak Traveloka dan lain-lain itu ada, cuma ada beberapa informasi yang saya akan sampaikan nanti di akhir video ya teman-teman ya. Jadi gimana travel ini, apa sih kelebihannya dan apa sih kekurangannya, dan kenapa saya buat trip report di travel sebagai intinya sebagai pembanding teman-teman semua untuk perpergian dari Singaraja menuju ke arah Denpasar. Oke teman-teman, ini sekarang saya berada di utara Ubung, dimana ini saya tunggu di Circle K Ubung karena di sini merupakan zona hijau untuk ojol juga ya teman-teman ya. Jadi untuk yang di Ubung itu zona merah untuk ojol dan travel ke arah Singaraja. Jadi di sini saya menunggu dan nanti akan dijemput di sini. Tadi barusan telepon, kayaknya bisa sore bisa malam lagi saya berangkat teman-teman, karena tadi ada yang jemputan sampai Jimbaran tuh jauh ya, Nusa Dua ya. Kita nikmatin aja perjalanan kali ini.
ya enaknya travelan seperti itu, antar jemput. Jadi jemput dulu yang jauh-jauh, baru entah kita kapan. Nggak apa-apa deh, nikmatin aja. Oke. Nggak tahu pakai apa. Oh, Evalia putih ya, maju Pak, maju ya, ada Evalia putih. Oke. Sebelah mana Pak? Sebelah sini, kanan kiri. Dan ternyata saya merupakan penumpang terakhir teman-teman. Sebelumnya emang jemput daerah Jimbaran, Bandara, dan seputaran Denpasar. Ini jumlah penumpangnya 1, 2, di tengah ada 2, di belakang ada 2, berarti 5 orang penumpang teman-teman, dari kapasitas 6 penumpang. Infonya masih ada satu lagi di daerah kapal untuk penjemputan terakhir. SPBU kapal. Oke, sekarang pukul 18.58 atau jam 7 malam kita sudah sampai di SPBU kapal, dimana ini merupakan titik penjemputan terakhir ya. Infonya tadi ada penumpang, tapi kayaknya tidak ada konfirmasi lebih lanjut, dan jadi kita sambil istirahat di Indomaret di pojokan SPBU ya teman-teman ya. Hah? Muter. Oke teman-teman, sekarang pukul 19.10 kita lanjut lagi perjalanan karena penumpang yang ditunggu di SPBU kapal ini mendadak mengcancel ya teman-teman ya. Ini karena malam hari ya, mohon maaf, ini penerangan di kabin sedikit emang gelap ya teman-teman. Dan untuk armadanya sendiri saya rasa worth it ya teman-teman ya, karena menggunakan mobil sejenis MPV yang gede, dan ini penumpangnya juga cuma 5, terus AC-nya dingin, dan ini kita dapat snack dan isinya roti seperti ini. Namun ini gelap, kita unboxing ketika sampai rumah ya teman-teman ya. Nah, ini snack yang dibagikan ketika di perjalanan. Ada roti Auka, lalu ada wafer Tenggo yang mini, nah, lumayan lah buat ganjel. Dan ini ada 2 permen, yaitu permen Ting Ting dan permen Min. Dan satu hal lagi untuk minumnya, air mineral 600 ml dengan harga 120. Jadi seperti ini untuk isi snacknya ya teman-teman ya. Ya mirip-mirip bus malam lah dari Denpasar ke Surabaya. Cakep. Dan sekarang pukul 20.20,
atau jam 8 lebih ini kita istirahat di Indomaret Bedugul, dimana Indomaret Bedugul ini merupakan rest area bagi penumpang yang pengen istirahat, kencing dan mil dipersilahkan teman-teman, tapi waktunya nggak lama, cukup kurang lebih 15-20 menit. Dan ini kita lanjut lagi ke arah Singaraja. Dan tadi di Bedugul saya nggak turun ya teman-teman ya, karena depan saya atau penumpang di baris bangku tengah itu tidak turun. Nggak enak kalau kita minta tolong lah keluar sebentar kita mau istirahat di depan, kan nggak enak. Dan karena dari Bedugul ke Singaraja juga gak begitu jauh, kurang lebih 30 menit, ini kita sudah sampai di kota Singaraja teman-teman. Pas dia kantor ngecek GPS kok ada di sini, oh ya udah izin. Kadang-kadang kan supir saya enaknya mas, mumpung dikasih mobil bebas ya, yang penting tugas udah selesai, aku nggak bisa gitu. Masih ngomong lagian dia kalau gitu kan enak juga kalau ada jemputan sejaget kan ya sudah jalan gitu kan. Dan ini tadi sampai di kota Singaraja kita mengantarkan beberapa penumpang, salah satunya yang ada di daerah timur, daerah Banyuning, terus kita keliling lagi ke arah deket-deket Kaliuntu, yaitu di pusat kota, baru nanti saya diantar ke arah satelit ya teman-teman ya. Jadi emang kekurangannya sih seperti itu. Jadi kalau travel itu kita nggak bisa langsung sampai tempat tujuan tuh, nggak, jadi keliling dulu, jadi memakan waktu tempuh untuk sampai tempat tujuan. Berbeda dengan Elep, kalau Elep kan langsung naik turun kan, langsung terminal antar terminal. Tadi di terminal bisa sambung Gojek atau ojek offline, opang ya. Terus habis itu dikenakan biaya lagi. Kalau dari segi biaya kurang lebih hampir sama. Kalau di total dari rumah ke terminal, terus dari terminal ke antar terminal Ubung ke Sangket, habis itu ke tempat tujuan itu kurang lebih sih 100 ribuan. Sedangkan travel ini 120, itu tanpa oper lah, intinya sih seperti itu. Tapi di samping itu juga kelebihannya kita dapat snack yang lumayan untuk ganjel perut di perjalanan. Jadi seperti itu teman-teman. Dan satu hal lagi, informasi penting bahwasanya travel ini kenapa kok saya blur dan kenapa kok beberapa saya tidak rekomen dokumentasi dengan jelas, karena dari si drivernya, mas drivernya ini meminta bolehlah di blow up tapi jangan terlalu vulgar, karena travel di Singaraja dan pasar ini secara hukum kebanyakan belum dapat trayek resmi dari dinas terkait ya teman-teman ya. Makanya ini sifatnya itu membantu dengan fasilitas yang berbeda dengan bis atau elep reguler yang dari jurusan Sangket ke arah terminal Ubung. Mungkin teman-teman dari terminal Ubung Sangket sepi ya, salah satunya ada travel ini teman-teman. Dan ini kita sudah sampai di depan rumah satelit. Waktu tempuh kurang lebih 4 jam dari terminal Ubung tadi ke rumah. Dan seperti itu teman-teman. Itulah kekurangan dari travel, karena kita keliling-keliling dulu untuk ngantar penumpang. Oke teman-teman, seperti ini perjalanan kali ini kita bareng travel. Dan kebetulan travel itu ternyata tetangga saya, rumahnya juga di satelit. Dan oke teman-teman, mungkin perjalanan kita sampai di sini. Jangan lupa tekan like, share, komen, dan subscribe untuk kemajuan channel Fahri Ardi. Dan semoga teman-teman sehat selalu, dan see you next time, dan bye bye.